Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena atas anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah online saat ini. Tema hari ini adalah tentang gereja adalah rumah Allah dan rumah kita. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang tulus untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, sebab nama Tuhan adalah nama yang kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan melayakkan kami untuk datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu menyampaikan puji dan sembah kami ke hadapan Tuhan. Kami rindu mempersembahkan pujian dan syukur kami ke hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan
korban pujian dan syukur kami persembahkan, korban pujian dan syukur kami persembahkan, korban pujian dan syukur kami persembahkan, korban pujian dan syukur, korban pujian dan syukur, korban pujian dan syukur. Ada sebuah pujian yang mungkin asing di telinga kita, karena kita mungkin belum pernah menyanyikan lagu ini. Dan lagu ini berjudul Batu Penjuru Gereja. Dalam pujian ini dikatakan batu penjuru gereja dan dasar yang esa dari gereja adalah Yesus Kristus. Sebagai pendiri umatnya, Yesus telah menebus gereja melalui korban darahnya. Baptisan dan firman-Nya membuat gereja menjadi kudus. Mari kita mendengar dan sekaligus kita belajar akan lagu ini. Dan dasar yang sah, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, batu penjuru gereja, yang telah menebus kami sebagai gereja-Mu yang hidup, yang senantiasa Tuhan berikan hati kepada kami untuk selalu rindu datang dan bersekutu kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu mau mendengar sabda-Mu. Berkati kami dan mampukan kami untuk menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.
Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa sejarah gereja mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua orang Kristen memandang gereja dengan pemahaman yang sama maupun secara benar. Misalnya, ada orang-orang Kristen yang terlalu mengagungkan gereja, mengkultuskan gereja, dan bahkan organisasi gereja. Sehingga tanpa disadari gereja disejajarkan dengan kitab suci. Semua hal yang bernuansa ritual dan gerejawi mendapat tempat yang terhormat. Di sisi lain, ada orang-orang Kristen yang cenderung mengabaikan peranan gereja, sehingga banyak orang Kristen yang tidak berperan aktif di dalam gereja. Keterlibatan di berbagai gereja di luar gereja sendiri lebih banyak dibandingkan dengan memberikan kontribusi nyata terhadap gerejanya sendiri. Perhatian pada kerohanian yang lebih bersifat pribadi seringkali kurang diminati dibandingkan dengan hanya sekedar mau memenuhi keinginan-keinginan sendiri. Hari ini kita akan menguraikan sebuah gambaran tentang gereja, di mana gereja itu adalah sebuah rumah, baik itu rumah kita maupun rumah Allah. Kalau gereja adalah sebuah rumah, maka seharusnya kita mencintai rumah itu sendiri. Kalau itu adalah rumah kita, tentunya kita juga merawat rumah itu, memeliharanya, dan bahkan kita betul-betul menjaga rumah kita. Apalagi kalau gereja itu dimaknai sebagai rumah Tuhan atau rumah Allah. Mari kita akan bersama-sama belajar terlebih dahulu gereja sebagai rumah kita. Di dalam ayat yang ke-19 tadi, di bagian ini Paulus menjelaskan tentang status baru dari jemaat Efesus, di mana jemaat Efesus yang pertama, mereka bukan lagi orang asing, mereka bukan pendatang, dan sekarang mereka posisi ataupun status mereka adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Itu status daripada jemaat di Efesus yang tercatat di dalam ayat yang ke-19. Nuansa keintiman yang terkandung dalam 4 istilah ini tadi yang digunakan itu merupakan kontras terhadap keadaan jemaat Efesus pada saat itu, di mana jemaat Efesus adalah kebanyakan jemaat non-Yahudi. Nah, sebagai orang-orang non-Yahudi, dikatakan di dalam ayat yang ke-11 Efesus pasal yang kedua, karena itu ingatlah kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya bersunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Mereka terpisah dengan orang-orang Yahudi dan mereka juga terpisah dengan Allah. Itulah kondisi jemaat Efesus sebelum mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka tidak termasuk kewarganegaraan Israel, sehingga tidak menikmati semua hak istimewa sebagai umat Allah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12 Efesus pasal 2 bahwa waktu itu, waktu mereka sebelum menerima Kristus, kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ada tembok pemisah, ada perseteruan antara jemaat Efesus dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Ayat yang ke-13 dikatakan dahulu kamu itu jauh. Ayat 14 dikatakan ada tembok pemisah. 16 dikatakan ada perseteruan. Istilah-istilah ini menunjukkan kondisi jemaat Efesus sebelum mereka menerima Kristus. Tetapi melalui penebusan Kristus, keterpisahan tersebut dijembatani dengan sempurna. Tembok pemisah diruntuhkan. Baik orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi dipersatukan di dalam satu tubuh, serta dibawa untuk menikmati perdamaian dengan Allah. Di ayat yang ke-16 dikatakan melenyapkan perseteruan. Kedua pihak dalam satu roh. Ada satu persekutuan satu dengan yang lain setelah mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penebusan Kristus tidak hanya menyelesaikan perseteruan,
tetapi keintiman dihasilkan oleh darah Kristus, di mana mereka diciptakan menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah satu dengan yang lain, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ayat 14 dikatakan satu manusia baru. Ayat 15 juga dikatakan satu tubuh. Dan di dalam ayat yang ke-18 dikatakan satu roh, satu, dan satu, menunjukkan satu keintiman satu dengan yang lain. Ada satu persekutuan, ada satu hal yang indah, hubungan yang intim di antara mereka, karena mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada umumnya bangsa Yahudi menganggap diri lebih baik daripada bangsa lain. Kenapa demikian? Karena yang pertama, mereka adalah kaum yang bersunat, dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-11. Dan yang kedua, mereka memiliki Taurat, di mana Taurat Allah ini sebagai pedoman hidup mereka. Dan yang ketiga, mereka mempunyai warisan-warisan rohani yang hebat, yang luar biasa, dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Nah, oleh karena itu, mereka menjadi arogan, menjadi sombong. Arogansi kultural dan spiritual ini menjadi tembok tebal yang menghalangi interaksi sosial mereka dengan orang-orang non-Yahudi. Jadi membuat mereka sombong dan tidak mau bergaul dengan orang-orang yang non-Yahudi. Bahkan tatkala orang-orang Yahudi sudah menjadi Kristen sekalipun, mereka kadang-kala masih memaksakan tradisi mereka kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang non-Yahudi. Mereka tidak mau masuk ke rumah orang-orang yang non-Yahudi. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ketiga dikatakan, kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, ayat ini ingin menyatakan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi itu tidak mau dan bahkan tidak boleh makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi. Dari kacamata Paulus, ayat yang ke-19 dikatakan, orang-orang non-Yahudi yang sudah di dalam Kristus tidak lagi sebagai orang asing, tidak lagi menjadi pendatang. Jadi jelas dikatakan di sini bahwa di dalam Kristus ada satu persekutuan yang indah, ada satu keintiman yang indah, yang menghilangkan semua perbedaan yang ada. Di dalam Kristus satu adanya. Jemaat Kristus adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Tidak hanya warga suatu kota atau negara, tapi jemaat Efesus juga anggota-anggota keluarga Allah. Keluarga secara rohani maupun secara jasmani. Kalau kita membaca di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, kata kawan-kawan kita seiman adalah anggota keluarga Allah. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jelas, sebutan ini menyiratkan keintiman yang kuat. Kesatuan di dalam gereja seharusnya jauh melampaui kesatuan secara politis maupun secara sosial. Lebih kuat daripada ikatan etnis maupun status ekonomi. Gereja harus menjadi sebuah rumah bagi setiap jemaat. Tidak ada orang asing di dalam gereja. Semua adalah satu keluarga. Itu semua penjelasan yang menjelaskan gereja adalah rumah kita. Yang berikutnya kita akan melihat penjelasan tentang gereja sebagai rumah Allah. Gambaran jemaat yang sebagai rumah Allah di teks ini, di ayat yang ke-20 sampai 22 ini sangat kontras dengan keadaan jemaat Efesus dahulu sebelum mereka di dalam Kristus. Mereka hidup tanpa Allah di dunia. Kini Allah justru berkenan berdiam di tengah-tengah mereka. Mereka yang dahulu mati secara rohani, dikuasai roh-roh jahat, kini menjadi tempat kediaman Allah yang kudus. Bangunan rohani ini memiliki beberapa karakteristik yang luar biasa. Yang pertama, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Itu ayat yang ke-20a. Perbedaan tugas antara para rasul dan para nabi, kita melihat bahwa para rasul itu lebih ke arah meneruskan ajaran dan tradisi dari Tuhan Yesus Kristus. Para nabi adalah lebih ke arah menyampaikan pesan Allah secara spesifik untuk jemaat mula-mula. Dan yang kedua, kita melihat mereka dibangun dengan Kristus
sebagai batu penjuru. Ayat 20b. Batu penjuru adalah batu yang paling kokoh dan paling berfungsi untuk memastikan ketepatan dan kekokohan seluruh bangunan. Yang ketiga adalah dibangun dengan menyeluruh, rapi, dan berkelanjutan. Nah, ungkapan seluruh bangunan dapat diartikan adalah seluruh ruangan, seluruh struktur, atau seluruh bangunan. Semua orang percaya berkumpul di suatu tempat menjadi satu bangunan rohani. Atau setiap jemaat lokal bergabung dengan jemaat-jemaat lokal lain, membentuk sebuah gereja yang universal. Tidak boleh ada satu anggota pun yang tidak berperan di dalamnya. Keragaman seringkali menghasilkan kerumitan dan kekacauan. Namun tidak demikian seharusnya di dalam gereja sebagai rumah Allah. Tidak boleh ada kekacauan, tetapi yang ada adalah kesatuan dan ada peran serta di dalam bersama-sama melayani. Di dalam Kristus semua bagian disusun secara rapi. Kata dasar yang sama juga muncul di pasal 4 ayat ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih, dan juga dikaitkan dengan pembangunan di dalam Kristus. Dengan kata lain, kesatuan di dalam Kristus harus menjadi alasan kuat bagi kesatuan gereja. Jauh lebih kokoh daripada kesatuan yang diciptakan oleh faktor-faktor lain. Pondasi dan batu penjuru sudah diletakkan. Pembangunan sedang berlangsung. Proses ini akan terus berlangsung. Setiap bagian akan terus dirapikan. Jemaat akan terus-menerus bertumbuh menjadi bait yang kudus di dalam Kristus. Mereka akan terus-menerus turut dibangun menjadi kediaman Allah. Semua hal ini Kristus akan terus lakukan, terus kerjakan untuk pertumbuhan jemaatnya. Namun sangat disayangkan jika sebagian orang Kristen yang tidak mau secara aktif terlibat dalam proses pembangunan rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah bukan sebuah rutinitas kosong yang tidak membawa kita lebih dekat dengan Allah dan sesama melalui karya penebusan Kristus. Ibadah seharusnya menumbuhkan iman kita. Persekutuan di antara orang-orang percaya adalah bait Allah yang sesungguhnya. Oleh karena itu cintailah ibadah, cintailah persekutuan dengan sesama orang Kristen. Cintailah gereja yang adalah rumah kita dan rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada saat ini Tuhan telah mengingatkan kami kembali tentang arti gereja yang adalah rumah Tuhan dan rumah kami. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mencintai dan memperhatikan gereja Tuhan yang juga adalah rumah kami. Ajar kami untuk bersama-sama bergumul demi kemajuan gereja kami. Kami berdoa, biarlah di tengah-tengah menghadapi pandemi corona ini, jemaat Tuhan semakin diperkuat iman dan diberikan kesehatan selalu. Berdoa juga ya Tuhan untuk kota Surabaya, supaya semakin hari semakin menurun penderita corona dan mengizinkan gereja kembali untuk mengadakan ibadah di gedung. Oleh karena itu kami menyerahkan ya Tuhan seluruh syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri dengan waktu dan hikmat yang terindah, yang luar biasa, yang Tuhan akan nyatakan dan Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami
ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat rahmat anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, berkat kesehatan, kesembuhan yang heran juga datang dari Allah Bapa, pemeliharaan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai masuk dalam kehidupan rumah tanggamu, usahamu, pelayananmu, pendidikanmu masing-masing, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Katakan amin.